pengembangan pariwisatanya super premium didukung dengan kebijakan perlindungan terhadap komodo itu super minimum, karena memang masih mudah orang melakukan pencurian komodo. Saya menyampaikan bahwa itu bukan kesalahan orang, tetapi itu fakta bahwa tata kelola pemerintah atau perhatian pemerintah dalam urusan perlindungan komodo itu nyaris minim sekali di Taman Nasional Komodo. Ketika sudah menjadi status Taman Nasional Komodo, maka harus ada pengelolaan secara sistem zonasi. Nah, zonasi itulah yang kemudian diutak-atik di tahun 2012. Dan salah satu yang diutak-atik itu adalah di Pulau Padar yang hari ini berpolemik. Ketika ada perubahan kurang lebih 20-an ribu hektar di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, dari sebelumnya zona inti, zona rimba diubah menjadi zona pemanfaatan. Di zona-zona inilah yang kemudian dikeluarkan izin konsesi tahun 2014 pada PT KWE tadi. Dan PT yang sama juga yang hari ini merencanakan akan membangun di lokasi-lokasi yang dia mendapatkan izin tadi. Alasan konservasi itu justru kemudian dilanggar sendiri oleh negara dengan memasukkan orang atau private sector atau pemain baru gitu. Awalnya tren pertama manusia dalam hal ini masyarakat adat dipindahkan dari dalam kawasan dengan alasan konservasi, tetapi kemudian manusia yang lain yang dalam tanda petik kita kenal sebagai korporasi atau investor itu, dia menduduki lokasi-lokasi yang sebelumnya ada lokasi masyarakat adat, seperti halnya Liang dikuasai oleh PT KWE, adalah perusahaan yang sama punya izin konsesi di wilayah Padar hari ini. Trennya juga sama kalau kita lihat berangkat sampai di era-era awal tahun 2000-an, betul-betul difasilitasi oleh kebijakan negara. Di Pulau Padar, di wilayah Komodo, di Loh Liang, terus di Tatawa dan beberapa daerah sekitarnya yang sebelumnya itu hanya merupakan zona inti, zona rimba, dan ini hanya diperuntukkan unsur konservasi, mereka harus berubah menjadi zona pemanfaatan. Mereka menolak punah karena upaya relokasi sebetulnya upaya untuk menghilangkan kearifan lokal masyarakat atau Komodo. Dari sisi lingkungan sebetulnya banyak sekali pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah pusat hari ini di kawasan Taman Nasional Komodo. Tapi memang lagi-lagi patut kita akui sebetulnya negara ini pintar sekali mencari pembenaran, bukan kebenaran atau legitimasi dalam hal yang soal kebijakan tadi yang saya sampaikan. Hari ini negara sendiri yang kemudian memasukkan investor di dalam kawasan Pulau Padar. Saya pikir narasi yang dibangun itu bukan narasi kebenaran, tetapi narasi pembenaran melalui peraturan yang mereka skenario dari awal.